semuanya final, barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Ya. Cukup. Maksud saya. Cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Otman, Pertanyaannya apa Pak Otman? Ya. Sebentar Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang Mulia. Cukup. Maksud saya. Cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini, saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah
nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas. Dengan pernyataan itu, bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya. Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ada lagi? Oh, Pak Srevi. Ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik. Terima kasih Yang Mulia. Menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal tuh di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. ya, terima kasih Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK, ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena Sirekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong Majelis Hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas, karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani. Karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih Yang Mulia. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Mohon, belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Ya. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu, Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis, Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi sudah. bukan hanya mohon izin berdasarkan Majelis kan, omon-omon. mohon izin Majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab.
diserahkan Ya maksud kepada saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Ahli berikutnya Pak Heru yang mana? Profesor Johar Mansah Johan yang mulia. Iya, bukan. Asumsi doang berarti asumsi majelis ya. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia para hakim konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, dan pihak terkait. Izinkan saya berdiri di sini sebagai ahli, khususnya bidang keahlian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Silakan lanjut. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal, bahwa sesungguhnya Sirekap adalah bagian dari komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu, baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu, harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian, namun di dalam implementasinya, kami melihat bahwa Sirekap dalam pemilu 2024 ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel, sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya. Namun selalu timbul permasalahan dalam implementasinya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jangan-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan. KPU telah menyebut bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu. Tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, Sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan Sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan Sirekap juga, bahwa walaupun sebagai penyataan sebagai alat bantu ini, sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum, karena kalau dari sisi teknologi seharusnya Sirekap pada alat utama, karena di dalam Sirekap itulah semua data terkait dengan rekapitulasi tersedia dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparansi kepada publik. Nah, dalam melakukan analisis ataupun juga menyampaikan beberapa keganjilan, kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik, ya, bahwa dalam forensik itu kalau melihat sesuatu kita melihat gejala, kemudian selepas itu kita melihat analisa. Dalam hal ini, next. Kami melihat ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai identifikasi, bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada analisis tertentu dengan teknologi informasinya. Kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri, ya, terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi
maksud kami itu 2X, 5X, 1X itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian, dan dalam hal ini, Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan, karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Kemudian hal lain yang kami temukan, next, terkait dengan sistem informasi itu sendiri. Ya. Nah, dalam hal informasi ini kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem Sirekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem back-end servernya KPU, kemudian ada sistem front-end yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Nah, dari poin-poin ini ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul, ya, misalnya usia yang di bawah 17, di atas 100, kemudian data berkaitan dengan lokasi, ya. Sehingga kalau dikumulatifkan itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang lebih 86.433.730 data, ya, kumulatifnya. Kemudian yang kedua analisis terkait dengan aplikasi mobile, ya. KPU sudah meluncing aplikasi mobile ini beberapa tahap, ya, dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Ada beberapa catatan di sini bahwa sebelum dilakukan launching secara publik itu telah melakukan proses disebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan simulasi, kemudian juga mungkin uji coba, ya. Nah, dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat itu tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika telah dilakukan proses penyebaran ataupun pengeluaran kepada publik, ya, production, itu mulai muncul beberapa indikasi, ya, yang mencurigakan. Antara lain itu bahwa pada staging awal, ya, ketika dilakukan uji coba, itu masih tercatat bahwa satu akun user yang diwakili oleh username, email maupun password itu hanya dimiliki oleh KPPS dan KPK atau PPK, ya. Tetapi pada versi berikutnya yang sudah di launching pada tanggal 10 Februari itu muncul tambahan-tambahan kode. Nah, tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis itu memungkinkan satu device bisa multi user, ya, kemudian multi wilayah yang jauh berbeda dengan proses staging, ya. Nah, ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device, ya. Di sisi lain juga di versi yang terdeploy ataupun terproduction pada tanggal versi 241 itu ada temuan mengenai bypass security, ya. Nah, bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah. Sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian berikutnya dari sisi back end authentication, ya, bahwa suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses. Nah, kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan tools yang kualitasnya itu adalah lower class open source, ya, dan memiliki banyak kerentanan, ya. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang kelasnya itu adalah lower class open source, ya. Nah, seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada teknik ataupun tool autentikasi yang lebih valid, yang lebih terjaga, terjamin. Berikutnya, kemudian next lagi, ya, terus. Nah, kemudian dari catatan ini sekarang ada, jadi harusnya salah satu acuan itu ada kepada data dari Gartner, ya, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini, ya.
Berikutnya kemudian salah satunya itu adalah kerentanan ya. Jadi kami melihat bahwa sistem autentikasi dari Sirekap ini memiliki kerentanan, terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan yaitu Keylog itu ternyata memiliki CVE. CVE itu adalah sebuah modul kerentanan yang terpublikasi yang harus segera ditutup ya, tapi masih digunakan gitu ya. Berikutnya, nah di sisi lain terakhir kita mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scraping. Ya. Nah dalam web scraping ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai dari mulai misalkan saja jumlah DPT, kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya, kemudian juga suara sah yang melebihi seharusnya. Ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scraping ya. Jadi selisih suara yang tidak sama, kemudian penjumlahan yang tidak sama itu yang kami dapatkan dari proses web scraping. Berikutnya. Kemudian pada tanggal 27 Februari itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan koreksi terhadap 154.000 data TPS ya. Tetapi yang agak mencurigakan ataupun ada keganjilan itu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada angka persentase gitu. Seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu setidaknya ada fluktuatif data yang nampak juga dari publikasinya. Kemudian next lagi. Dan salah satu yang terakhir yang kami identifikasi sebagai ganjilan itu adalah ketika kami mencoba untuk melihat data yang kami download yaitu C1 hasil, dan dari proses identifikasi mengenai data tersebut, salah satunya yang mencurigakan kami itu adalah terkait dengan ada nama yang sama ternyata tanda tangannya berbeda ya. Itu bisa terlihat dari ketika kita mendownload data C1 hasil tersebut itu kita kemudian verifikasi nilainya ataupun tanda tangannya. Kemudian dari proses tersebut maka keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Sirekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseluruhan. Saya kira itu yang mulia sebagai gambaran mengenai paparan kami mengenai beberapa isu mengenai keganjilan yang dapat kami tangkap dari implementasi Sirekap. Terima kasih. Pak Yudi, dari kuasa hukum ada yang mulia. Terima kasih. Soal Sirekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi Sirekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan Sirekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu, karena memang Sirekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya Sirekap. Tapi persoalannya adalah yang surprise itu adalah kenapa Sirekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual. Sama-sama 58%. Hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. Asumsi doang berarti, asumsi majelis ya, makasih. Baik, terima kasih. Terbuktilah kepiawian, jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini.
benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Ya. Majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, Pertanyaannya sebentar, apa? Pertanyaannya apa Pak Hotman? Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, Jadi, tapi bukan, saya bertanya, jangan saya dianggap bertanya. kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu- jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke, Pertanyaannya apa sekarang? pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang Silakan. majelis, Baik, Yang Mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah di sini. saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara,
yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini, saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, agar apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas. Dengan pernyataan itu, bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya. Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ada lagi? Oh, Pak Refli. Ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik. Terima kasih Yang Mulia. Menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal itu di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. ya, terima kasih Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK, ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena Sirekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong Majelis Hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas, karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani. Karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih Yang Mulia. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau?
Mohon, belum dijawab majelis. Iya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, ya. jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya itu, Pak Otman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis, Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi Sudah. bukan hanya mohon izin berdasarkan majelis kan, omon-omon. mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Diserahkan Ya maksud kepada saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Ahli berikutnya Pak Heru yang mana? Profesor Johermansah Johan yang mulia. Ya, bukan. Asumsi doang berarti asumsi majelis ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia para hakim konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, dan pihak terkait. Izinkan saya berdiri di sini sebagai ahli, khususnya bidang keahlian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Silakan lanjut. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal, bahwa sesungguhnya Sirekap adalah bagian dari komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu, baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu, harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian, namun di dalam implementasinya, kami melihat bahwa Sirekap dalam pemilu 2024 ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel, sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya. Namun selalu timbul permasalahan dalam implementasinya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jangan-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan. KPU telah menyebut bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu. Tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, Sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan Sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan Sirekap juga, bahwa walaupun sebagai penyataan sebagai alat bantu ini, sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum, karena kalau dari sisi teknologi seharusnya Sirekap pada alat utama, karena di dalam Sirekap itulah semua data terkait dengan rekapitulasi tersedia, dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparansi kepada publik. Nah, dalam melakukan analisis ataupun juga menyampaikan beberapa keganjilan, kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik, ya, bahwa dalam forensik itu kalau melihat sesuatu, kita melihat gejala, kemudian selepas itu kita melihat analisa. Dalam hal ini, next, kami melihat ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai identifikasi, bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada analisis tertentu dengan teknologi informasinya. Kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri, ya, terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai
kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian dan dalam hal ini Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Kemudian hal lain yang kami temukan terkait dengan sistem informasi itu sendiri, ya. Nah, dalam hal informasi ini kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem Sirekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem back-end servernya KPU, kemudian ada sistem front-end yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Nah, dari poin-poin ini ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul, ya. Misalnya usia yang di bawah 17, di atas 100, kemudian data berkaitan dengan lokasi, ya. Sehingga kalau dikumulatifkan itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang lebih 86.433.730 data, ya, kumulatifnya. Kemudian yang kedua analisis terkait dengan aplikasi mobile, ya. KPU sudah meluncing aplikasi mobile ini beberapa tahap, ya, dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Ada beberapa catatan di sini bahwa sebelum dilakukan launching secara publik itu telah melakukan proses disebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan simulasi, kemudian juga mungkin uji coba, ya. Nah, dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat itu tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika telah dilakukan proses penyebaran ataupun pengeluaran kepada publik, ya, production, itu mulai muncul beberapa indikasi, ya, yang mencurigakan. Antara lain itu bahwa pada staging awal, ya, ketika dilakukan uji coba, itu masih tercatat bahwa satu akun user yang diwakili oleh username, email maupun password itu hanya dimiliki oleh KPPS dan KPK atau PPK, ya. Tetapi pada versi berikutnya yang sudah di launching pada tanggal 10 Februari itu muncul tambahan-tambahan kode. Nah, tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis itu memungkinkan satu device bisa multi user, ya, kemudian multi wilayah yang jauh berbeda dengan proses staging. Nah, ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device, ya. Di sisi lain juga di versi yang terdeploy ataupun terproduction pada tanggal versi 241 itu ada temuan mengenai bypass security, ya. Nah, bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah. Sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian berikutnya dari sisi back-end authentication, ya, bahwa suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses. Nah, kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan tools yang kualitasnya itu adalah lower class open source, ya, dan memiliki banyak kerentanan, ya. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang kelasnya itu adalah lower class open source, ya. Nah, seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada teknik ataupun
betul autentikasi yang lebih valid, yang lebih terjaga, terjamin. Berikutnya, kemudian next lagi, ya terus. Nah, kemudian dari catatan ini sekarang ada, jadi harusnya salah satu acuan itu ada kepada data dari Gartner, ya, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini. Ya. Berikutnya kemudian salah satunya itu adalah kerentanan. Ya. Jadi kami melihat bahwa sistem autentikasi dari Sirekap ini memiliki kerentanan, terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan yaitu Keylog itu ternyata memiliki CVE. CVE itu adalah sebuah modul kerentanan yang terpublikasi yang harus segera ditutup ya, tapi masih digunakan gitu ya. Berikutnya, nah di sisi lain terakhir kita mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scraping ya. Nah, dalam web scraping ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai dari mulai misalkan saja jumlah DPT, kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya, kemudian juga suara sah yang melebihi seharusnya. Ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scraping ya. Jadi selisih suara yang tidak sama, kemudian penjumlahan yang tidak sama itu yang kami dapatkan dari proses web scraping. Berikutnya. Kemudian pada tanggal 27 Februari itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan koreksi terhadap 154.000 data TPS ya. Tetapi yang agak mencurigakan ataupun ada keganjilan itu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada angka persentase gitu. Seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu setidaknya ada fluktuatif data yang nampak juga dari publikasinya. Kemudian next lagi. Dan salah satu yang terakhir yang kami identifikasi sebagai ganjalan itu adalah ketika kami mencoba untuk melihat data yang kami download, yaitu C1 hasil, dan dari proses identifikasi mengenai data tersebut, salah satunya yang mencurigakan kami itu adalah terkait dengan ada nama yang sama ternyata tanda tangannya berbeda ya. Itu bisa terlihat dari ketika kita mendownload data C1 hasil tersebut kita kemudian verifikasi nilainya ataupun tanda tangannya. Kemudian dari proses tersebut maka keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Sirekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseluruhan. Saya kira itu yang mulia sebagai gambaran mengenai paparan kami mengenai beberapa isu mengenai keganjilan yang dapat kami tangkap dari implementasi Sirekap. Terima kasih. Pak Yudi, dari kuasa hukum ada yang mulia. Terima kasih. Soal Sirekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi Sirekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan Sirekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu, karena memang Sirekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya Sirekap. Tapi persoalannya adalah yang surprise itu adalah kenapa Sirekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual. Sama-sama 58%. Hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir
seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. Asumsi doang berarti asumsi majelis ya, makasih. Baik, terima kasih. Terbuktilah kepiawaian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Ya. Majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Otma, Pertanyaannya apa Pak Otman? Ya. Sebentar Pak Otma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang Mulia. majelis satu lagi. Cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini.
Tetapi karena memang kenyataannya yang mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini, saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah? Karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi juga mengatakan bahwa dia tidak puas. Dengan pernyataan itu, bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya. Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bang. Ada lagi? Oh, Pak Srevi. Ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik. Terima kasih Yang Mulia. Menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal tuh di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK, ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena Sirekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong Majelis Hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah mas.
karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilakan Mas Todung, saya nggak berani. Karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih yang mulia. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Mohon belum dijawab majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Itu Pak Otman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Ahli berikutnya Pak Heru yang mana? Profesor Joher Mansah Johan yang mulia. Iya, bukan. Asumsi doang, berarti asumsi majelis ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia para hakim konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, dan pihak terkait. Izinkan saya berdiri di sini sebagai ahli, khususnya bidang keahlian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Silakan lanjut. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal, bahwa sesungguhnya Sirekap adalah bagian dari komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu, baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu, harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian, namun di dalam implementasinya, kami melihat bahwa Sirekap dalam pemilu 2024 ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel, sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya. Namun selalu timbul permasalahan dalam implementasinya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jangan-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan. KPU telah menyebut bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu. Tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, Sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan Sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan Sirekap juga, bahwa walaupun sebagai penyataan sebagai alat bantu ini, sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum, karena kalau dari sisi teknologi seharusnya Sirekap pada alat utama, karena di dalam Sirekap itulah semua data terkait dengan rekapitulasi tersedia, dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparansi kepada publik. Nah, dalam melakukan analisis ataupun juga menyampaikan beberapa keganjilan, kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik, ya, bahwa dalam forensik itu kalau melihat sesuatu, kita melihat gejala, kemudian selepas itu kita melihat analisa. Dalam hal ini, kami melihat ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai identifikasi, bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada analisis tertentu dengan teknologi informasinya. Kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri, ya, terdiri daripada
analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian, dan dalam hal ini Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Kemudian hal lain yang kami temukan, terkait dengan sistem informasi itu sendiri, ya. Nah, dalam hal informasi ini kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem Sirekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem back-end servernya KPU, kemudian ada sistem front-end yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Nah, dari poin-poin ini ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul, ya, misalnya usia yang di bawah 17, di atas 100, kemudian data berkaitan dengan lokasi, ya. Sehingga kalau dikumulatifkan itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang lebih 86.433.730 data, ya, kumulatifnya. Kemudian yang kedua analisis terkait dengan aplikasi mobile, ya. KPU sudah meluncing aplikasi mobile ini beberapa tahap, ya, dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Ada beberapa catatan di sini bahwa sebelum dilakukan launching secara publik itu telah melakukan proses disebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan simulasi, kemudian juga mungkin uji coba, ya. Nah, dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat itu tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika telah dilakukan proses penyebaran ataupun pengeluaran kepada publik, ya, production, itu mulai muncul beberapa indikasi, ya, yang mencurigakan. Antara lain itu bahwa pada staging awal, ya, ketika dilakukan uji coba, itu masih tercatat bahwa satu akun user yang diwakili oleh username, email maupun password itu hanya dimiliki oleh KPPS dan KPK atau PPK, ya. Tetapi pada versi berikutnya yang sudah di launching pada tanggal 10 Februari itu muncul tambahan-tambahan kode. Nah, tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis itu memungkinkan satu device bisa multi user, ya, kemudian multi wilayah yang jauh berbeda dengan proses staging, ya. Nah, ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device, ya. Di sisi lain juga di versi yang terdeploy ataupun terproduction pada tanggal versi 241 itu ada temuan mengenai bypass security, ya. Nah, bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah. Sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian berikutnya dari sisi back-end authentication, ya, bahwa suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses.
Nah, kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan tools yang kualitasnya itu adalah lower class open source ya, dan memiliki banyak kerentanan ya. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang kelasnya itu adalah lower class open source ya. Nah, seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada teknik ataupun tool autentikasi yang lebih valid, yang lebih terjaga, terjamin. Berikutnya, kemudian next lagi, ya terus. Nah, kemudian dari catatan ini sekarang ada, jadi harusnya salah satu acuan itu ada kepada data dari Gartner, ya, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini. Ya. Berikutnya kemudian salah satunya itu adalah kerentanan ya. Jadi kami melihat bahwa sistem autentikasi dari Sirekap ini memiliki kerentanan, terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan yaitu Keylog itu ternyata memiliki CVE. CVE itu adalah sebuah modul kerentanan yang terpublikasi yang harus segera ditutup ya, tapi masih digunakan gitu ya. Berikutnya, nah di sisi lain terakhir kita mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scraping. Ya. Nah dalam web scraping ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai dari mulai misalkan saja jumlah DPT, kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya, kemudian juga suara sah yang melebihi seharusnya. Ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scraping ya. Jadi selisih suara yang tidak sama, kemudian penjumlahan yang tidak sama itu yang kami dapatkan dari proses web scraping. Berikutnya. Kemudian pada tanggal 27 Februari itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan koreksi terhadap 154.000 data TPS ya. Tetapi yang agak mencurigakan ataupun ada keganjilan itu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada angka persentase gitu. Seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu setidaknya ada fluktuatif data yang nampak juga dari publikasinya. Kemudian next lagi, dan salah satu yang terakhir yang kami identifikasi sebagai ganjilan itu adalah ketika kami mencoba untuk melihat data yang kami download yaitu C1 hasil, dan dari proses identifikasi mengenai data tersebut, salah satunya yang mencurigakan kami itu adalah terkait dengan ada nama yang sama ternyata tanda tangannya berbeda ya. Itu bisa terlihat dari ketika kita mendownload data C1 hasil tersebut, kita kemudian verifikasi nilainya ataupun tanda tangannya. Kemudian dari proses tersebut maka keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Sirekap tidak memenuhi standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan banyaknya kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseluruhan. Saya kira itu yang mulia sebagai gambaran mengenai paparan kami mengenai beberapa isu mengenai keganjilan yang dapat kami tangkap dari implementasi Sirekap. Terima kasih. Pak Yudi, dari kuasa hukum ada yang mulia. Terima kasih. Soal Sirekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan Sirekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi Sirekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan Sirekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan. Waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu, karena memang Sirekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacaunya Sirekap. Tapi persoalannya adalah, yang surprise itu adalah, kenapa Sirekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual. Sama-sama 58%. Hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaji secara sukarela. Tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya? Ya, bukan. Asumsi doang berarti, asumsi majelis ya, makasih. Baik, terima kasih. Terbuktilah kepiawian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Jadi bukan Sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan, ngapain kita capek-capek bicara Sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan Sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena Sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Ya. Majelis cukup. Maksud saya. Cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Otma, Pertanyaannya apa Pak Otman? Ya. Sebentar Pak Otma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi saya bertanya jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih.
Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau yang tidak benar, dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksinya juga mengatakan bahwa dia tidak puas. Dengan pernyataan itu, bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya. Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ada lagi? Oh, Pak Srevi. Ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik. Terima kasih Yang Mulia. Menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal itu di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di PPK, ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena Sirekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong Majelis Hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan.
Ya, sudah Pak Refli, Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas, karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani. Karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih yang mulia. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Mohon belum dijawab Majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Itu, Pak Otman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Ahli berikutnya Pak Heru yang mana? Profesor Joher Mansah Johan yang mulia. Ya, bukan. Asumsi doang berarti asumsi Majelis ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia para hakim konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, dan pihak terkait. Izinkan saya berdiri di sini sebagai ahli, khususnya bidang keahlian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Silakan lanjut. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal, bahwa sesungguhnya Sirekap adalah bagian dari komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu, baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu, harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian, namun di dalam implementasinya, kami melihat bahwa Sirekap dalam pemilu 2024 ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel, sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya. Namun selalu timbul permasalahan dalam implementasinya sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jangan-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan. KPU telah menyebut bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu. Tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, Sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan Sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat verifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan Sirekap juga, bahwa walaupun sebagai penyataan sebagai alat bantu ini, sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum, karena kalau dari sisi teknologi seharusnya Sirekap pada alat utama, karena di dalam Sirekap itulah semua data terkait dengan rekapitulasi tersedia, dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparansi kepada publik.
Nah, dalam melakukan analisis ataupun juga menyampaikan beberapa keganjilan, kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik ya, bahwa dalam forensik itu kalau melihat sesuatu kita melihat gejala, kemudian selepas itu kita melihat analisa. Dalam hal ini, next, kami melihat ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai identifikasi bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada analisis tertentu dengan teknologi informasinya. Kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri, ya, terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan back-end, front-end, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi Sirekap, ya, dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, ya, kemudian penjumlahan dan berbagai hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat next tampilan Sirekap itu sendiri, ya. Jadi kalau dalam catatan kami berdasarkan web arsip, pertama kali tampilan data Sirekap itu adalah pada hari pencoblosan itu 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% keseluruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu, ya. Jadi maksud kami itu 2x, 5x, 1x itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasenya. Kemudian, dan dalam hal ini Sirekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Kemudian hal lain yang kami temukan, next, terkait dengan sistem informasi itu sendiri, ya. Nah, dalam hal informasi ini kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem Sirekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem back-end servernya KPU, kemudian ada sistem front-end yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Nah, dari poin-poin ini ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul, ya, misalnya usia yang di bawah 17, di atas 100, kemudian data berkaitan dengan lokasi, ya. Sehingga kalau dikumulatifkan itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang lebih 86.433.730 data, ya, kumulatifnya. Kemudian yang kedua analisis terkait dengan aplikasi mobile, ya. KPU sudah meluncing aplikasi mobile ini beberapa tahap, ya, dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Ada beberapa catatan di sini bahwa sebelum dilakukan launching secara publik itu telah melakukan proses disebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan simulasi, kemudian juga mungkin uji coba, ya. Nah, dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat itu tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika telah dilakukan proses penyebaran ataupun pengeluaran kepada publik, ya, production, itu mulai muncul beberapa indikasi, ya, yang mencurigakan. Antara lain itu bahwa pada staging awal, ya, ketika dilakukan uji coba, itu masih tercatat bahwa satu akun user yang diwakili oleh username, email maupun password itu hanya dimiliki oleh KPPS dan KPK atau PPK, ya. Tetapi pada versi berikutnya yang sudah di launching pada tanggal 10 Februari itu muncul tambahan-tambahan kode. Nah, tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis itu memungkinkan satu device bisa multi user, ya, kemudian multi wilayah yang jauh berbeda dengan proses staging, ya. Nah, ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device, ya.
Di sisi lain juga di versi yang terdeploy ataupun terproduction pada tanggal versi 241 itu ada temuan mengenai bypass security. Ya. Nah, bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah. Sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian berikutnya dari sisi back-end authentication, ya, bahwa suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses. Nah, kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan tools yang kualitasnya itu adalah lower class open source, ya, dan memiliki banyak kerentanan. Ya. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang kelasnya itu adalah lower class open source. Ya. Nah, seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada teknik ataupun tool autentikasi yang lebih valid, yang lebih terjaga, terjamin. Berikutnya, kemudian next lagi, ya terus. Nah, kemudian dari catatan ini sekarang ada, jadi harusnya salah satu acuan itu ada kepada data dari Gartner, ya, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini. Ya. Berikutnya kemudian salah satunya itu adalah kerentanan. Ya, jadi kami melihat bahwa sistem autentikasi dari Sirekap ini memiliki kerentanan, terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan yaitu Keylog itu ternyata memiliki CVE. CVE itu adalah sebuah modul kerentanan yang terpublikasi yang harus segera ditutup, ya, tapi masih digunakan gitu ya. Berikutnya, nah di sisi lain terakhir kita mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scraping. Ya. Nah, dalam web scraping ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai dari mulai misalkan saja jumlah DPT, kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya, kemudian juga suara sah yang melebihi seharusnya. Ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scraping, ya. Jadi selisih suara yang tidak sama, kemudian penjumlahan yang tidak sama itu yang kami dapatkan dari proses web scraping. Berikutnya. Kemudian pada tanggal 27 Februari itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan koreksi terhadap 154.000 data TPS, ya. Tetapi yang agak mencurigakan ataupun ada keganjilan itu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada angka persentase gitu. Seharusnya dengan